Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya kali ini bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang, Uti Roydentop. Nah, pekan lalu Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agama dan Bajis Pusat di Jakarta. Banyak oleh-oleh nih yang dihasilkan dari kunjungan kerja kali ini. Uti Roydentop saya lebih akrab memanggilnya Otop. Bang Otop, seperti apa nih hasil kunjungan kerja kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yasmin, terima kasih. Benar, pada Selasa kemarin, Rabu kemarin kita Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya ke bidang zakat. Iya. Setelah itu kita melanjutkan ke Basnas Pusat. Ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dalam program Kemenag khususnya di dalam zakat tersebut. Salah satunya menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Depak Ketapang terkait yang pertama kurangnya tenaga penyuluh untuk di Depak Kabupaten Ketapang, juga penghulu. Oh gitu. Tetapi itu kita janji ke Kemenag itu insya Allah pada kunjungan berikutnya bulan depan. Tetapi kemarin kita hanya membahas terkait masalah zakat. Nah, mengapa Komisi 2 agak konsen ke masalah zakat ini? Yang pertama, Komisi 2 ini membidangi 18 sektor, 18. Iya. Kita belum pernah membahas tentang katakanlah agama. Nah, jadi kemarin rapat kerja kita membahas tentang Depak atau walaupun itu vertikal, tetapi kita tetap bahas tentang program kerja mereka yang bisa kita sinergikan dengan daerah. Nah, ini kenapa zakat? Ini karena menarik. Karena ternyata untuk zakat tersebut itu di Kalbar saja sudah ada kampung zakat, yaitu di Kabupaten Sambas. Di Kabupaten Sambas, Ketapang belum ada ini. Belum ada. Juga manfaat zakat itu dari program kerja mereka, program zakat tersebut sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tinggal kita yang menjemput bola ke mereka. Oh, berarti daerah mesti proaktif ke pusat? Ya, lebih proaktif ke pusat. Juga kita bersama teman-teman bersepakat rencana akan membuat inisiasi terkait perda zakat. Iya. Oh, untuk membuat perda zakat, karena Ketapang memang belum punya perda zakat ini ya? Ya, belum punya. Iya, dan ini bisa menjadi usulan dari inisiatif dari DPRD Kabupaten Ketapang kalau teman-teman menyetujuinya. Nah, hal lainnya selain soal perda zakat ini? Setelah itu kita membahas tentang Basnas. Jadi dari Kemenag, yaitu dari Dirjen Zakat itu Pak Termiji menyarankan untuk konsultasi Basnas itu ke kantor Basnas Pusat yang di Matraman. Alhamdulillah hari itu juga pada pukul 14.00 kita diterima oleh salah satu pimpinan Basnas Pusat, yaitu Pak Kiai Ahmad Sudrajat. Langsung di ruang kerja beliau banyak hal yang kita sampaikan terkait Basnas. Apa itu salah satunya? Salah satunya program-program Basnas, apa saja bantuan Basnas, juga terkait perekrutan pengurus. Sekarang sedang ada perekrutan pengurus Basnas. Kita juga menyuarakan suara dari masyarakat, juga dari tokoh-tokoh katakan masyarakat tentang yang tidak berkenan dengan penyaluran perekrutan dari pengurus Basnas Kabupaten Ketapang. Yang pertama, tahapan-tahapan dari panitia sudah dilalui, yaitu pengumuman tentang pembukaan pengurus Basnas tersebut. Yang kedua, tes secara tertulis, juga interview sudah. Tetapi dari panitia pelaksana ini, begitu ada tes tertulis atau hasil dari tersebut harusnya diumumkan ke publik, namanya uji publik. Ini dari panitia pelaksana itu langsung menyampaikan rekomendasi ke Basnas Pusat. Nah, dari panitia pelaksana itu
masalahnya sudah menetapkan 10 orang sesuai permintaan dari Basnas Pusat. Nama 10 tersebut dikirim berdasarkan peringkat atau ranking. Oh gitu. 1 sampai 10. Nah, tetapi dari Basnas Pusat menyodorkan 5 nama. Iya. Dari 10 itu diambil hanya 5, maksimal 5. Nah, dari Basnas Pusat itu menyodorkan 5 nama kepada panitia pelaksana atau pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk segera dilantik. Nah, permasalahannya kelima nama tersebut bukan berdasarkan ranking 1 sampai 5. Berarti di luar ranking 1 sampai 5 itu? Ya, ranking 6, 7, 8 itu masuk dalam 5 besar. Jadi sehingga yang di luar ranking 5 tersebut bisa mendapat rekomendasi dari Basnas Pusat. Kita dapat laporan dari masyarakat juga bahwa ada lobby-lobby dari oknum salah satu oknum tersebut kepada Basnas Provinsi. Ada lobby-lobby. Untuk itu kita tidak sepihak juga. Kita menyampaikan ke pusat hal-hal tersebut. Ya. Kita langsung ke Basnas Pusat, langsung diterima. Kita punya data. Saya punya data kalau peringkat 1 sampai 5-nya 1 sampai 10. 1 sampai bawah yang masuk sekarang ini bukan dalam 5 besar. Tetapi dari Basnas Pusat mengatakan dia berhak. Ranking tidak menjamin untuk lolos, walaupun itu ranking 7 atau 8. Nah, kalau seperti itu kenapa harus ada panitia pelaksana? Dan mengapa harus ada perankingan? Nah, seperti itu. Dan panitia pelaksana Ketapang harusnya membuka secara transparan ranking-ranking tersebut kepada publik untuk dinilai. Ya, uji publik ya. Uji publik apakah ini wajar atau tidak, apakah ini tersangkut pidana atau tidak, dan lain sebagainya lah. Inilah atau dia harusnya publik harus tahu. Tetapi kalau panitia pelaksana tidak membuka, saya siap membuka. Oh gitu. Seperti apa yang akan dibuka ini? Saya membuka peringkatnya. Walaupun menurut Basnas Pusat itu peringkat tidak menjamin untuk kelolosan hal tersebut. Tetapi kan Basnas Pusat tidak menseleksi dari awal. Ya, yang dari tahu dari awal. Kok mereka tiba-tiba merekomendasikan supaya ini dilantik. Jadi harapan kami kepada pemerintah daerah juga kepada panitia pelaksana jangan buru-buru melantik lah. Kita maunya hubungan ini harmonis. Jadi kalau bicara mau kebenaran ya ayo kita benar. Karena program dari Basnas tersebut sangat luar biasa. Salah satunya kalau ada bencana alam, itu dari Basnas tersebut bisa langsung mengucurkan bantuan. Nah, selama ini kan rasanya tidak ada nih kucuran dana dari Basnas ke Ketapang. Jadi kalau bantuan tersebut dari Basnas Ketapang ini merekomendasikan, misalkan dari pemerintah daerah atau siapapun meminta bantuan ke Basnas Pusat, kita rekomendasi dari Basnas Ketapang provinsi, baru dari pusat itu mengucurkan dana tersebut. Mereka siap, tetapi hasil kunjungan kami ke Basnas Pusat tidak ada Ketapang melakukan seperti itu. Artinya pengurus Basnas selama ini tidak menjemput bola atau tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Apakah mereka tidak tahu atau memang tidak mau, tidak tanggap itu, ya. Kita tidak tahu. Juga kita nanti pada rapat kerja akan memanggil Kesra juga Basnas Ketapang terkait apa program kerja mereka selama ini, kemana laporannya harus jelas. Saya mendapat info juga bahwa ada oknum Basnas yang sudah tidak di Basnas lagi sekarang periode sebelumnya yang tidak digaji selama 3 tahun. Untuk itu kami pada tanggal 22 ini berkunjung ke Basnas Provinsi juga, 22 atau 23 Februari. Jadi kalau masalah umat, mohon maaf kita jangan main-main Bung Yasmin. Iya, betul. Aja dunia akhirat. Berarti harus benar-benar yang dipilih itu orang-orang yang tepat, dan sebenarnya dengan perankingan yang dilakukan oleh panitia daerah harusnya itulah ya, walaupun mungkin ada klausul ranking menjadi tidak perlu, tetapi kan yang tahu tentang kondisi mereka yang ikut tes itu kan panitia daerah ya, bukannya orang pusat. Jadi yang direkrut itu mohon maaf bukan hanya
tanda kutip yang ahli agama, tetapi mereka yang mau bekerja, mereka yang mau membesarkan Basnas tersebut, juga mereka yang punya keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Ketapang. Kita harus jemput bola, tidak bisa diam. Kita jemput bola. Hasil kunjungan kami sudah jelas bahwa program Basnas tersebut banyak yang tidak diambil atau tidak tersalur oleh Basnas Ketapang. Dan laporan dari berbagai pihak juga, banyak juga dari instansi ataupun dari kelompok tertentu yang tidak mau menyalurkan zakatnya kepada Basnas karena tidak percaya dengan kepengurusan Basnas sebelumnya. Mereka menahan zakat tersebut, memilih menyalurkannya lewat yang kelompok yang lain ketimbang Basnas Ketapang. Ini mestinya menjadi catatan Untuk itu kita, ayo kita mulai dari nol, perbaiki semuanya. Buat masyarakat Ketapang atau kelompok tertentu percaya dengan kepengurus Basnas Ketapang. Tetapi dalam hal ini untuk ranking juga 1-5 juga tidak menjadi dasar untuk kelolosan. Ya, saya pikir tidak perlu dibuat panitia pelaksana. Bagus Basnas pusat saja yang langsung merekrut sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan, Bu Yasmin. Iya. Berarti kita bisa meminta untuk melakukan seleksi ulang. Itu tinggal antara Basnas pusat dengan panitia pelaksana juga pemerintah daerah Kabupaten Ketapang lah, yang menyikapi hal tersebut. Tapi yang jelas mesti ada perbaikan di Basnas ya. Harus ada perbaikan. Kan kalau yang 5 orang disodorkan nama dari Basnas pusat itu kan itu batas maksimal. Maksimal itu 5, tidak boleh dilantik 6, tapi di bawah 5 boleh. Di bawah 5 boleh. Yang jelas kita maunya adanya Basnas hadir di Kabupaten Ketapang. Ya, kita masyarakat Ketapang ini merasa dibantukan lah. Bukan hanya untuk bantuan, mohon maaf, tanda kutip dana untuk individu atau personalnya tidak, tetapi dalam hal-hal pembangunan juga itu bisa dimanfaatkan, Bung Yasmin. Ya, ternyata Basnas itu banyak sebenarnya programnya ya. Banyak. Nah, dan kalau kita lihat di Ketapang ini memang agak stagnan nampaknya. Stagnan. Nanti kita rapat kerja juga meminta laporan hasil laporan keuangan mereka, juga apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Apakah itu ketidaktahuan kami? Untuk itu kami akan meminta klarifikasi. Kami akan meminta data kepada Kesra juga kepada Basnas Kabupaten Ketapang juga provinsi. Mana data mereka? Apa kerja mereka selama ini? Benar tidak ada diduga karyawan sebelumnya atau pegawai sebelumnya tidak digaji selama bertahun-tahun. Ini sudah sangat luar biasa. Ini parah. Bang Otop, terima kasih atas penjelasannya, sahabat Solo 10. Demikian bincang saya dengan Bang Otop, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang, tentang hasil kunjungan kerja mereka ke Jakarta, dan ternyata juga membawa persoalan yang menyangkut Basnas di Ketapang. Yasmin Umar untuk Solo 10.